Selamat pagi Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Santi Lubis dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya memiliki negara sebagai anggota, namun seringkali entitas lain juga dapat mengajukan keanggotaan. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur oleh pengertian dan peran organisasi internasional. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan bantuan pelestarian lingkungan. Sejarah organisasi internasional. Awal proses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling terkenal diantaranya Telegraphic Union pada tahun 1985 dan Universal Postal Union pada tahun 1874. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sistem organisasi pada era Pasca Dunia I telah melibatkan badan-badan khusus yang baru dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, sistem Pasca 1945 telah melibatkan perkembangan berbagai macam organisasi daerah yang sebagian besar berfungsi secara mandiri tanpa ikatan dan organisasi pusat. Oleh karena itu, istilah sistem perserikatan bangsa-bangsa dapat digunakan dengan tepat untuk merujuk pada perserikatan bangsa-bangsa dan badan-badan khusus, namun istilah perserikatan bangsa-bangsa tak mencakup sejumlah organisasi regional yang telah berkembang secara mandiri. Yang selanjutnya, jenis-jenis organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang beranggotakan lebih dari satu negara. Beberapa organisasi internasional berukuran sangat besar, contohnya perusahaan bisnis. Ada juga organisasi internasional yang berukuran kecil dan didedikasikan untuk tujuan tertentu seperti konservasi suatu spesies. Berikut adalah jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama, International Governmental Organization, yang terbentuk karena banyak pemerintahan yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi yang diantar pemerintah di seluruh dunia. Salah satu organisasi pemerintah yang dikenal dan paling besar adalah United Nations atau Pemerintahan Bangsa-Bangsa. PBB dibentuk pada akhir Perang Dunia II dengan bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Tujuan utamanya dari PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia. Yang kedua, International Non-Governmental Organization, yaitu organisasi ini tidak seperti organisasi yang diantar pemerintah. Organisasi ini terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. Organisasi ini melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan aktor dan pemerintah. Organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintahan, tapi memainkan peran penting dalam politik internasional. Yang keempat, organisasi non-profit, yang berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat sama seperti di lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non-profit adalah National dan Geographic Social. Yang terakhir,
Struktur organisasi dari organisasi internasional. Yang pertama kantor pusat, kedua keanggotaan, ketiga tujuan, keempat organ, kelima badan paripurna, keenam badan eksekutif, ketujuh sekretariat, kedelapan pengambilan keputusan, kesembilan pengusiran dan pengawasan keanggotaan, dan yang kesepuluh amandemen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata.